Sekali lagi kami mohon kepada Bapak-Bapak yang akan dilantikkan atau dikukuhkan, kami mohon untuk segera mengambil barisan karena Ibu sudah menuju kantor. Dan untuk yang di secara visual, kami mohon untuk menyiapkan diri juga seperti tadi. Sekali lagi yang untuk virtual, kami mohon untuk segera mengambil tempat masing-masing. Oke. Mohon izin Bapak-Bapak, saya siapkan. Mohon izin, siap. Gerak. Mohon diluruskan untuk mengambil paduan dari depan. Tes satu dah. Untuk yang secara virtual, kami mohon untuk segera menyiapkan diri juga karena masih ada yang kosong. Coba hidupkan video. Layar, hidupkan layar. Yang virtual. Yang mana belum?
Masih 2 kotak. Masih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, sekaligus pengangkatan kembali, pengukuhan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, hari Senin tanggal 1 Februari 2021 dimulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sana aku
Pembacaan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Keputusan Bupati Landak nomor SK.821-010-BKPSDM-A tentang pengangkatan kembali atau pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Bupati Landak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1. Mengangkat pegawai negeri sipil yang nama tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Landak. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 Januari 2021, Bupati Landak, Caroline Margaret Natasha, dicap dan ditandatangani. Tebusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. 13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak di Ngabang. Daftar lampiran keputusan Bupati Landak nomor SK.821-010-BKPSDM-A tentang pengangkatan kembali atau pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. 1. Marjani SH, jabatan baru, Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada bagian hukum Sekretariat Daerah. 2. Yopita SH, jabatan baru, Kasubag Perundang-undangan pada bagian hukum Sekretariat Daerah. 3. Franciscus Hendrikus Eskom, jabatan baru, Kasubag Kelembagaan dan Analis Jabatan pada bagian organisasi Sekretariat Daerah. 4. Juliana Nopianti SSTP, jabatan baru, Kasubag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada bagian organisasi Sekretariat Daerah. 5. Hendrika Rika SE, jabatan baru, Kasubag Perekonomian Pembinaan BUMD dan BLUD pada bagian perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam Sekretariat Daerah. 6. L. Edison SE, jabatan baru, Kasubag Penyusunan, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada bagian perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam Sekretariat Daerah. 7. Nobertus Deli SSTP, jabatan baru, Kasubag Komunikasi Pimpinan pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah. 8. Rosi Firmansa SPD MAP, jabatan baru, Kasubag Protokol pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah. 9. Nyemas Epi Susanti Esos, jabatan baru, Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada bagian umum Sekretariat Daerah. 10. Monika Stefani SSTP, jabatan baru, Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada bagian umum Sekretariat Daerah. 11. Octavianus Abli Dinata Jering SE MAK, jabatan baru, Kasubag Keuangan pada bagian umum Sekretariat Daerah. 12. Analisa SM, jabatan baru, Kasubag Fasilitasi Penganggaran pada Sekretariat DPRD. 13. Lisa Yulita Esos, jabatan baru, Kasubag Kerjasama dan Aspirasi pada Sekretariat DPRD. 14. Willy Brodus ASH, jabatan baru, Kasubag Fasilitasi Pengawasan pada Sekretariat DPRD. 15. Raymundus RSH, jabatan baru, Kasubag Kajian Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD. 16. Rapinas SPD, jabatan baru, Kasubag Humas Protokol dan Publikasi pada Sekretariat DPRD. 17. Tri Juliana SM, jabatan baru, Kasubag Persidangan dan Risalah pada Sekretariat DPRD. 18. Asep Sumirna AMD, jabatan baru, Kasubag Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD. 19. Francisca SIP, jabatan baru, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD. 20. Gusti Firmansyah, jabatan baru,
Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan dan Bangsa Politik. 21. Kasianus SH, jabatan baru, Kasubit Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 22. Adianus SE, jabatan baru, Kasubit Verifikasi dan Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 23. Mbeni SE, jabatan baru, Kasubit Evaluasi dan Administrasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 24. Dalius AMD, jabatan baru, Kasubit Pemanfaatan dan Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah. 25. John Hendrikus SE, jabatan baru, Kasubit Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 26. Romanus Sugianto Esos, jabatan baru, Kasubit Litbang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 27. Amator Agung Prayos SE MAP, jabatan baru, Kasubit Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 28. Leo Alberto SST, jabatan baru, Kasubit Pertanian, Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 29. Listriana Lydia S. Kepners, jabatan baru, Kasih SDM Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan pada Dinas Kesehatan. 30. Dwi Agus Ratna Saputra ST, jabatan baru, Kasih Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 31. Heriadi Dedet ST, jabatan baru, Kasih Pengadilan dan Pemampatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 32. Francisca Trisanti S. Kepners, jabatan baru, Kasih Asuhan Keperawatan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 33. Pilianus AMD Kes, jabatan baru, Kasih Pelayanan Non-Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah. 34. Padar Setiawan S. Kepners, jabatan baru, Kasih Sumber Daya Manusia, Mutu Keperawatan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 35. Marliana AMD Kep, jabatan baru, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah. 36. Hieronymus STR Kep, jabatan baru, Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 37. Doni Oscar SH, jabatan baru, Kasih Penjagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Bupati Landak, Caroline Margaret Natasha, dicap dan ditandatangani. Keputusan Bupati Landak nomor SK.821/011/BKPSDM/A tentang pengangkatan kembali atau pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Bupati Landak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1. Mengangkat pegawai negeri sipil yang tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Landak. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 Januari 2021, Bupati Landak Caroline Margaret Natasha dicap dan ditandatangani. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya. 13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak. Daftar lampiran keputusan Bupati Landak nomor SK.821/011/BKPSDM/A tentang pengangkatan kembali atau pengukuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. 1. Ephraim Pata Alorente ST, jabatan baru, Kabak Umum pada Sekretariat Daerah. 2. Suparman SIP MSI, jabatan baru, Kabak Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. 3. Daryanuarti SH, jabatan baru, Kabak Hukum pada Sekretariat Daerah. 4. Hahriko Prerik AP, jabatan baru, Kabak Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah. 5. Oscar Bayung Sigo ST, jabatan baru, Kabak Organisasi pada Sekretariat Daerah. 6.
Christian ST, jabatan baru, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah. 7. Yohyon Piri Esos, jabatan baru, Kabak Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD. 8. Yance AMD, jabatan baru, Kabak Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD. 9. El Sondang Tinambunan SHMH, jabatan baru, Kabak Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat DPRD. 10. Yohanes Rahmat ST, jabatan baru, Kabid Perencanaan Evaluasi Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Yance ST, jabatan baru, Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 12. Sutina P. SKM, jabatan baru, Kabak Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah. 13. NS Matius Hari Escape MKes, jabatan baru, Kabid Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 14. Daniel SE, jabatan baru, Kabid Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Bupati Landak, Caroline Margaret Natasha, dicap dan ditandatangani. Keputusan Bupati Landak nomor SK.821/013/BKPSDM tanda penghubung A tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Bupati Landak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam jalur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 5, daftar lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada jalur 2 dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak sebagaimana tersebut pada jalur 6 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil yang sebagaimana dimaksud di diktum kedua selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 7 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Landak. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan, keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 Januari 2021. Bupati Landak, Caroline Margaret Natasha, dicap dan ditandatangani. Tembusan, keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya. 12. Para camat se-Kabupaten Landak di Ngabang. Daftar lampiran keputusan Bupati Landak nomor SK.821/013/BKPSDM tanda penghubung A tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. 1. Arjudin Esos, jabatan baru, Camat Mandur. 2. M. Ivan Yulfisani SSTP, jabatan baru, Camat Air Besar. 3. Eli Cornelia SH, jabatan baru, Camat Meranti. 4. Eri Canes Panjuga SH, jabatan baru, Camat Sengah Temila. 5. Khairil Anwar SSTP, jabatan baru, Camat Sebangki. 6. Andre Gormiko SIP MSI, jabatan baru, Camat Banyuke Hulu. 7. Silvanus Sudianto Esos, jabatan baru, Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 8. Sanusi SS, jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 9. Buyung SPD, jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Dr. Pius Edwin Wiwin, jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Kesehatan. 11. Emilius SEMM, jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Perhubungan. 12. Franciscus Heri Sarkinom Esos, jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat. 13. Julius SH, jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 5 pada Inspektorat. 14. Kristina Ernawati SM, jabatan baru, Kabid Pengembangan dan Pelayanan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 15. Albertus Eko Widi Putranto Suma SP MMA, jabatan baru, Kabid Pewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 16.
Sujimah STH, jabatan baru Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 17. Gusti Sabran SH, jabatan baru Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 18. Kaslem ST, jabatan baru Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 19. Pinus SE, jabatan baru Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 20. Leo Brotoseno SM, jabatan baru Kabid Perencanaan, Perekonomian, Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 21. Seno SEMM, jabatan baru Kabid Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 22. Epa Oktaviani SP, jabatan baru Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 23. Nursiana SE, jabatan baru Kabid Pembinaan, Pengawasan dan Sistem Informasi Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 24. Tamar Eva Naima Sihite SE, jabatan baru Kabid Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 25. Heribertus SH, jabatan baru Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. 26. Don Miratno SP, jabatan baru Kabid Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 27. Yosua Barage STMSI, jabatan baru Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 28. Redi Suhendi ST, jabatan baru Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 29. Stefanus Suseno Caroko Hadi ST, jabatan baru Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 30. Andrianus Uton SE, jabatan baru Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 31. Ida Suryani SM, jabatan baru Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 32. Sikundusin SPD SD, jabatan baru Kabid Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. 33. Antonius Delawi SPD, jabatan baru Kabid Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. 34. Henrikus SPD, jabatan baru Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 35. Bonifasius SPD MSI, jabatan baru Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 36. Lodeni SPD MSI, jabatan baru Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 37. Dr. Yuliana Erni Mars, jabatan baru Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan. 38. Lorentina Mary Esfam APT, jabatan baru Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan. 39. Susi SKM MM, jabatan baru Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan. 40. Herian Syah ST, jabatan baru Kabid Angkutan pada Dinas Perhubungan. 41. Sri Kusumawati NRSP, jabatan baru Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 42. Vincentius Hungkun SKEP, jabatan baru Kabid Pelayanan Non-Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah. 43. Meta Krismayanti Espam APT, jabatan baru Kabid Pelayanan Medik dan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah. Bupati Landak Caroline Margaret Natasha, dicap dan ditandatangani. Keputusan Bupati Landak nomor SK.821 /012 BKP SDM /A tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Bupati Landak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum kedua, selama memangku jabatannya, diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7
daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Landak. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 28 Januari 2021, Bupati Landak, Caroline Margaret Natasa, dicap dan ditandatangani. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya. 12. Para camat Kabupaten Landak di Ngabang. Daftar lampiran keputusan Bupati Landak nomor SK 821-012-BKPSDM-A tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. 1. Franciscus Roni SE, jabatan baru, Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada bagian organisasi sekretariat daerah. 2. Balbina Yasinta SE, jabatan baru, Kasubag Kesejahteraan Rakyat pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah. 3. Eko Juardi SH, jabatan baru, Kasubag Rumah Tangga dan Aset pada sekretariat DPRD. 4. Eka Susanti SE, jabatan baru, Kasubit Pendidikan Umum dan Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 5. Bastian Rinaldo Bangun SH, jabatan baru, Kasubit Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Sargimin SH, jabatan baru, Kasubit Pengawasan dan Pembukuan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 7. Hardi ST, jabatan baru, Kasubit Pengembangan dan Pelayanan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 8. Tirta Apriana AMD, jabatan baru, Kasubit Pengembangan dan Penyuluhan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 9. Sabtomo Esos, jabatan baru, Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 10. Robertus AMD, jabatan baru, Kasih Pencegahan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 11. Cipto Joyo SST, jabatan baru, Kasih Rehabilitasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 12. Antonius Ramses SIP, jabatan baru, Kasubit Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 13. Stefanus AMDKL, jabatan baru, Kasubit Perencanaan dan Pemindahantanganan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 14. Carolina Erina SAK MAK, jabatan baru, Kasubit Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 15. Mustizar AMD, jabatan baru, Kasubag Keuangan dan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 16. Dr. Emilius Sudirjo STMSC, jabatan baru, Kasubit Litbang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 17. Bonus ST, jabatan baru, Kasubit Perekonomian Pengembangan Investasi dan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 18. Lili Jamilia AMD, jabatan baru, Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 19. Trianto, jabatan baru, Kasih Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 20. Mikael Tommy STRKOP, jabatan baru, Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan. 21. Elia Susanti SE, jabatan baru, Kasih Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 22. Lambok M. Sitinjak ST, jabatan baru, Kasih Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup. 23. Doni SH, jabatan baru, Kasih Perencanaan Penyediaan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 24. Agus Sulistiono SE, jabatan baru, Kasih Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 25. Ujang Lesmana SH, jabatan baru, Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 26. Januarius Jerry ST, jabatan baru, Kasih Penyihatan Lingkungan dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.
27. Yulis Effendi AMD, jabatan baru. Kasih Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 28. Yani Marlasari Imakulata ST, jabatan baru. Kasih Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 29. Reki Sony ST, jabatan baru. Kasih Rumah Susun Khusus Swadaya Umum dan Komersil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. 30. Franciscus Bambang Purwanto SIP, jabatan baru. Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 31. Rosli Esos, jabatan baru. Kasih Kemitraan Pemuda pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. 32. Yosef Egam Renatan Mas SIP, jabatan baru. Kasih Pengaduan Informasi dan Penyuluhan Layanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 33. Yorna Esos, jabatan baru. Kasih Perencanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. 34. Justina, jabatan baru. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 35. Sabinus SPD, jabatan baru. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 36. Anselmus SE, jabatan baru. Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 37. Sani SPD, jabatan baru. Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 38. Regina SPD, jabatan baru. Kasih Kurikulum Penilaian Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 39. Rusmini SMG, jabatan baru. Kasih Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 40. Beda SAG, jabatan baru. Kasih Cagar Budaya, Sejarah dan Tradisi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 41. Haryanto SST, jabatan baru. Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Perhubungan. 42. Wiji Lestari SP, jabatan baru. Kasih Perlindungan Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan. 43. Irawan Prastomo SP, jabatan baru. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 44. Yosefa Yulivia SP, jabatan baru. Kepala Seksi Irigasi Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 45. Devi Wahyudi SST, jabatan baru. Kasih Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 46. Dani Pusanta SPI, jabatan baru. Kasih Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 47. Eka Andriani SPMP, jabatan baru. Kasih Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 48. Titi Sandora SP, jabatan baru. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 49. Joni Ramli SP, jabatan baru. Kasih Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 50. Sandra SP, jabatan baru. Kasih Budidaya Tanaman Perkebunan Rakyat, Dinas Perkebunan. 51. Mukiang SP, jabatan baru. Kepala Balai Benih Hortikultura Tubang Raing pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 52. Rasidi SP, jabatan baru. Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan. 53. Grace Kurniati SKM, jabatan baru. Kasih Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 54. Anti SKM, jabatan baru. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat. 55. Wilmiati SKM, jabatan baru. Kasih Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Air Besar. 56. Andoy SKM MM, jabatan baru. Kasih Pemerintahan dan Terantip pada Kantor Camat Banyuke Hulu. 57. Swanto SE, jabatan baru.
Kasih Pemerintah dan Tertib pada Kantor Camat Sengah Temila. 58. Henry Riyadsyah, SP, Jabatan Baru. Kasih Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Sompa. 59. M. Arifin, SKM, Jabatan Baru. Kasih Informasi dan Promosi Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 60. Herculanus Hermantiko Murja, ASE, Jabatan Baru. Kasubag Keuangan dan Aset pada Rumah Sakit Umum Daerah. 61. Damelia Cindy OGM, SKM, MAP, Jabatan Baru. Kasih Informasi dan Promosi Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 62. Juliardi Esos, Jabatan Baru. Kasih Satuan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja. 63. Rumolda Reno, SKM, Jabatan Baru. Kasih Operasi Pengendalian dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja. 64. Theodora Donamila, Eskop, Jabatan Baru. Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan. 65. Rosalina Suarni, Eskep Nurs, Jabatan Baru. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan. 66. Petrus Maman, SE, Jabatan Baru. Kasubag Tata Usaha UPT Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. 67. Pardiansyah, SH, Jabatan Baru. Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset pada Kantor Camat Ngabang. Bupati Landak, Caroline Margaret Natasa, dicap dan ditandatangani. Selesai. Pembacaan naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, maka pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan Februari tahun 2020, saya, Bupati Landak, dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah janji jabatan. Rohaniwan mengambil tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan sekaligus penanda tanganan fakta integritas oleh Bupati Landak, pejabat yang dilantik serta saksi-saksi.
Sambutan Bupati Landak. Hadirin istirahat di tempat. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Landak, Ketua DPRD Kabupaten Landak, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, para staf ahli Bupati, asisten Sekda, dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, para rohaniwan, serta aparatur sipil negara yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Pertama-tama tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan penuh sukacita dalam rangka menyelenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, sekaligus pelaksanaan, pengukuhan atau pengangkatan kembali dalam jabatan administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Berkenaan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan, ada beberapa hal yang saya anggap penting untuk disampaikan. Yang pertama, bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini dahulu juga pernah dilakukan, di mana selain melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas, pada hari ini juga ada beberapa ASN yang diundang untuk hadir dalam rangka pengukuhan atau pengangkatan kembali dalam jabatan administrator dan pejabat pengawas yang disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada 10 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita ketahui bersama jabatan merupakan sebuah amanah dan kepercayaan. Tetapi Bapak dan Ibu tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu kepada para pejabat yang dilantik, baik yang promosi, pindah maupun dikukuhkan kembali dalam jabatannya karena adanya perubahan nomenklatur, saya harap agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, bahwa pelantikan hari ini dilaksanakan disesuaikan dengan mekanisme promosi dan mutasi PNS, yaitu berdasarkan penilaian oleh tim penilaian kinerja PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Dan tim penilaian kinerja tentu juga memberikan pertimbangan kepada saya untuk melakukan promosi dan mutasi bagi PNS. Selain itu, ada jabatan tertentu yang harus mendapatkan izin dari provinsi dan pemerintah pusat, yakni jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah saya lantik pada hari Jumat, tanggal 22 Januari yang lalu, serta Inspektur Pembantu atau IRBAN pada Inspektorat Kabupaten Landak yang turut dilantik hari ini, dan semuanya sudah memenuhi administrasi serta ketentuan yang berlaku, baik dari pusat maupun dari pemerintah provinsi. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam memutuskan mutasi, promosi, dan sebagainya tentu bukan sebuah proses yang gampang. Sehingga kita memiliki banyak pertimbangan. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu yang hari ini dilantik, saya harap tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga kami sebagai pimpinan tentu akan tetap memonitor, mengawasi, dan memberikan apresiasi atas kinerja dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Yang kelima, Bapak, Ibu, promosi, mutasi, dan rotasi adalah hal yang biasa. Jadi, dalam sebuah organisasi, dinamika mutasi dan rotasi adalah hal yang lumrah dan harus terjadi. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ya bekerjalah baik-baik dimanapun Anda ditempatkan,
semuanya nanti kembali kepada tim dan pimpinan untuk menilai Anda, sehingga kita nanti yang akan menilai. Yang dilantik hari ini cocok atau tidak dengan posisinya, sesuai atau tidak. Jika memang dirasa ada tidak kesesuaian dalam melaksanakan tugas, ya tentu akan menjadi pertimbangan juga bagi kami. Namun Bapak dan Ibu tetap bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan yang Bapak Ibu miliki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, khusus untuk para pejabat yang baru terpilih menduduki jabatan sebagai camat, saya minta agar segera bekerja, melakukan adaptasi, penyesuaian dengan wilayah kerjanya. Saudara-saudari diberikan tanggung jawab, sehingga perlu diingat bahwa jabatan sebagai camat bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan pekerjaan dengan tanggung jawab wilayah teritorial kecamatannya masing-masing. Sehingga dipelajari aturan-aturan yang ada, apa tugas camat, apa fungsinya, bagaimana bekerjanya, apa yang menjadi kewajiban utama Anda. Silakan dibaca undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, dan sebagainya. Nah, kepada yang baru dilantik setelah hari ini, saya harap segera ke tempat tugasnya masing-masing, segera memperkenalkan diri kepada tokoh masyarakat, kepada para pegawai di kantor camatnya masing-masing. Kemudian minggu depan, tanggalnya akan diberitahukan lebih lanjut, akan saya minta dilaksanakan rakor untuk para camat. Jadi camat dikumpulkan semua Pak Sekda untuk mulai mungkin minggu depan. Nanti kita lihat tanggalnya. Jadi segera ke tempat tugasnya masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, itu beberapa hal berkaitan dengan organisasi. Yang terakhir, karena situasi pandemi COVID, saya mohon maaf untuk yang ada di layar, kita tidak bisa semua ada di sini karena ada pembatasan. Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu nanti di OPD-nya masing-masing juga diharap tidak sampai membuat kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena situasi pandemi COVID masih terus berlangsung, angka kesakitan juga terus meningkat. Pak Direktur, ruang isolasi kita penuh? Penuh? Hanya 2 pasien, nah, sudah berkurang. Nah, kalau kita operasi justisi, suruh orang pakai masker, mulai ketat lagi, angka turun. Tapi kalau kita mulai lupa, angka naik, rumah sakit kita penuh. Nah, oleh karena itu memang sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat. Saya sangat bersyukur Kabupaten Landak bisa melalui tahun 2020 tanpa korban dari ASN maupun para pimpinannya. Saya deg-degan tiap hari. Nah, karena ada beberapa daerah yang sangat disayangkan, tenaga kesehatan banyak gugur, kemudian para pejabat publiknya karena tuntutan tugas masih harus ke lapangan, masih harus rapat, harus ketemu orang dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka terpapar dan kemudian ada yang sampai fatal. Ya, saya harap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Landak, di kantor-kantor, di tempat tugas, di kantor pemerintah, kita jangan lengah. Tetap laksanakan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita berlalu 2020, puji Tuhan, tapi belum selesai. 2021 tantangan kita masih ada. Sehingga yang namanya pakai masker, jaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi tatap muka, itu memang harus kita lakukan. Tidak ada cara yang lain. Vaksinasi masih akan berlangsung. Sementara tenaga kesehatan sudah divaksin, nanti selanjutnya akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu, para aparatur sipil negara juga mendapatkan vaksinasi. Jadi Bapak Ibu tetap bekerja, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Terakhir, harapan saya bagaikan padi yang berisi, semakin menunduk,
Saya harap aparatur sipil negara, para PNS yang hari ini dilantik, tetap rendah hati, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi, yang pertama, jabatan itu adalah sementara. Yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab yang tidak mudah, apalagi di zaman sekarang dengan tantangan zaman yang luar biasa. Selamat bekerja kepada Bapak dan Ibu yang dilantik pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu dan kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada negara. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hadirin siap kembali. Pembacaan doa. Marilah kita mengangkat hati kita kepada Allah Tuhan kita untuk memohonkan rahmat-Nya bagi saudara-saudari Bapak Ibu kita yang baru saja mengucapkan sumpah janji jabatan mereka. Pada yang beragama non-Kristiani, persilahkan keyakinannya masing-masing. Pada yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Penyayang, pandanglah dengan rela saudara-saudari Bapak Ibu kami ini yang sejak hari ini memulai jabatan mereka selaku pelayan masyarakat. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan bantuan kepada Bapak Ibu saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan tulus, ikhlas, dan jujur, dengan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih Tuhan, Sang Juru Selamat dan Penebus, yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan dosa semua orang. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah sumpah janji saudara-saudari Bapak Ibu kami ini dan berkatilah niat mereka yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai petugas yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dimulai oleh Bupati Landak, Ketua DPRD, Wakil Bupati Landak, Sekretaris Daerah, selanjutnya diikuti oleh para undangan lainnya.
Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara hari ini. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.